Jadi tanggal 26 bulan kemarin, Pak dosen kasih tugas tentang perkembangan komputer. Kita, Aji Mary Putra Putri, dapat tugas yang berjudul Komputer Generasi Kedua. The modern computer have been found. Di generasi sebelumnya, bobot komputer sangat berat dan ukurannya besar. Panjangnya bisa sampai 30 meter dengan tinggi hampir 2,5 meter. Dengan begitu, komputer perlu daya listrik yang besar, sekitar 174 kW. Namun pada generasi kedua ini, ukuran dan daya listrik komputer menjadi lebih kecil karena tabung vakum yang sebelumnya ada digantikan oleh transistor. Transistor ini dibuat oleh 3 fisikawan asal Amerika. Mereka adalah John Barden, Walter Brattain, Of the motion dan William Bradford. of germanium. Di tahun 1956-an, transistor mulai dipakai dalam teknologi komputer. Selain itu, ada penemuan lain seperti inti magnetik yang mampu menjadikan komputer lebih cepat, lebih kecil, dan bisa diandalkan dibanding dengan pendahulunya. Dan bahasa yang digunakan pada generasi kedua ini menggunakan bahasa assembly yang menggantikan kode biner atau bahasa mesin. Pada awalnya komputer generasi kedua ini digunakan untuk penelitian atom karena dapat mengatasi sejumlah data penting dan sangat dibutuhkan. Hingga pada awal tahun 1960, komputer generasi kedua ini sudah mulai digunakan untuk kepentingan yang umum seperti pemerintahan, bisnis, dan universitas. Jadi, komputer generasi kedua ini punya ciri-ciri diantaranya penggunaan daya lebih kecil sehingga lebih hemat dan juga efisien. Selain itu, karena sudah memakai transistor, ukuran komputer jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan generasi yang pertama. Kemudian, untuk penyimpanan data, komputer ini sudah punya memori yang cukup besar. Selain itu, komputer telah menggunakan media penyimpanan eksternal berbentuk removable disk dan mulai menggunakan bahasa pemrograman seperti COBOL, ALGOL, dan Fortran. Dengan begitu, proses operasi dapat lebih cepat. Di generasi kedua ini, komputer itu bukan cuma satu, tapi ada lebih dari 2 macam. Yang pertama itu ada PDP yang dikeluarkan oleh Digital Equipment Corporation di tahun 1959 untuk versi PDP-1, sampai dengan versi PDP-10 yang diproduksi mulai tahun 1966, dan yang paling populer di pasaran adalah versi PDP-8. Kenapa PDP-10 tidak populer atau tidak laris di pasaran dibanding dengan PDP-8? Bukannya itu lebih canggih dibanding versi sebelumnya karena muncul setelah PDP-8? Jawabannya itu karena PDP-10 hampir sama dengan PDP-6. Jadi mungkin aja orang-orang pada waktu itu menganggap kalau PDP-10 merupakan sebuah kemunduran. Yang kedua, ada IBM 1401 yang diperkenalkan pada masyarakat umum di tahun 1965. Komputer ini juga punya beberapa versi. IBM 1401 ini tipe komputer yang paling umum digunakan untuk kepentingan perusahaan industri. Dan yang ketiga ada UNIVAC 3 yang merupakan update dari UNIVAC 1 dan UNIVAC 2. Yang versi ketiga ini dirancang untuk melakukan berbagai format data. Tapi banyak pelanggan yang berganti komputer ke jenis lain. Kenapa begitu? Karena update tersebut berpengaruh ke set instruksi serta ukuran kata, sehingga perlu ditulis ulang di semua program. Dengan adanya transistor, memori yang besar, daya lebih kecil, dan penyimpanan eksternal yang berupa removable disk, komputer generasi kedua ini punya kelebihan dan unggul jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Di antaranya, ukuran yang lebih kecil, lebih handal, daya lebih sedikit, tidak cepat panas, lebih portable, peningkatan akurasi, lebih cepat, dan komputer sudah menggunakan bahasa assembly, bukan bahasa mesin seperti pendahulunya. Rasanya nggak lengkap kalau udah ngebahas kelebihan, tapi nggak ada yang namanya kekurangan. Komputer generasi kedua juga punya kekurangan, kayak produksi komersialnya yang masih susah, perlu adanya AC, cuma digunakan untuk tujuan tertentu, harganya mahal dan tidak fleksibel, dan masih menggunakan punch card untuk input. Sebelum video ini selesai, kita bisa simpulkan bahwa komputer yang ada di generasi kedua ini sudah cukup baik dari komputer generasi pertama. Bisa kita lihat dari bentuk yang disederhanakan lagi dibanding pendahulunya. Tapi penyederhanaan ini bukan berarti mengurangi fitur dan kecanggihannya.
melainkan lebih ke menyederhanakan bentuk komputer jadi lebih simpel dari komputer generasi pertama.